Ini mulai tadi, bahkan teman saya sendiri Edwin itu ngetes saya setahun lebih, Ustaz. Masya Allah. Setahun lebih, karena dia khawatir saya ini hanya tren, kan Hijrah lagi tren. Benar. Dia bully saya tiap hari. Jangan ngajarin gua lu, Ustaz lu kan YouTube gitu. Karena belum ikut pengajian waktu itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Wan Abi di channel Rumah Quran Al Muslim. Nah, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang tidak perlu diperkenalkan lagi nih. Ada Om Jody ya. Gak usah diperkenalkan lebih panjang lagi lah ya. Tapi anak-anak sekarang gak ada yang tahu sih. Oh, udah tahu. Iya. Om Jody itu dulu MC yang sangat spektakuler, Fenomenal. Ya, approve. Dulu bandnya namanya Super Bejo. Super Bejo. Band. Nah, jangan apa? Edwin. Pasangan. Iya. Dan hari ini kita ditemani juga oleh seperti biasa teman partner saya Ustadz Firmansyah. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari ini menjelang Ramadan. Sedang menghitung hari kata Krisdayanti. Ya, kita mau ngobrolin tentang Ramadan sebagai bulan ampunan atau menuju bulan ampunan. Nah, pada hakikatnya kata Rasulullah, sebarang siapa yang bergembira saja dengan kedatangan Ramadan, betul Ustaz ya? Nanti konfirmasi bahwa Allah akan haramkan jasadnya terjilat api neraka. Masya Allah. Nah, ini dalam kegembiraan ini kita salah satunya kedatangan Om Jody nih. Nah, jadi kita mau ngobrolin tentang pengalaman hijrahnya, pengalaman kaitan beliau juga sering sekarang mendampingi para yang teman-teman yang umroh ya. Bagaimana sih ngerasain umroh di Ramadan gitu ya. Nah, saya belum pernah tuh. Nah, ke Om Jody dulu. Om Jody, hakikat Ramadan nih kalau menurut Om Jody ya, kira-kira apa sih terkait hari-hari terakhir ini? Om Jody kan sudah menjadi tren, ikon orang yang hijrah. Bismillah lah. Justru kalau kita nih hijrah-hijrahan. Om Jody ini luar biasa. Gimana Om? Yang pertama tolong dikoreksi, saya bukan om. Abang aja deh. Abang aja deh. Takutnya abang-abang gitu. Oh iya. Anu bisa ngomong gitu tuh. Iya. Saya ralat jadi Bang Jody. Iya. Down to earth tapi high profit. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Quran Al Muslim. Masya Allah. Ini undangan yang sangat luar biasa. Ini yang jelas ini adalah undangan dari Allah. Kita bisa berkumpul, iya gitu ya. Ya insya Allah apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bermanfaat buat kita. Amin. Kalau mau ngomong tentang saya, siapa sih saya bukan siapa-siapa gitu. Cuman kembali lagi bahwa apa yang saya lakukan saat ini, apa yang ingin saya lakukan ke depan, tujuan saya cuma satu. Saya meninggal dalam ketakwaan. Amin. Ya. Tiap hari saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong cabut hamba dalam keadaan husnul khotimah tentunya, dan tolong wafatkan hamba dalam keadaan ada dua sebenarnya. Kebetulan anak muazin, jadi anak pengen meninggalnya pada saat azan, anak meninggalnya pengen yang kedua adalah meninggal pada saat tasyahud. Itu tujuan anak, cita-cita anak cuma itu aja. Insya Allah. Dan ini bukan pengen orang berdecak kagum dan sebagainya. Ini cita-cita karena hidup itu harus punya cita-cita. Dan cita-cita tertinggi ternyata cuma batu nisan. Nggak ada lagi. Bahkan masuk tahun ini saya sudah berwasiat kepada keluarga saya. Saya masalah, saya sudah punya ring jantung 3, balon jantung 2. Saya pikir ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ketika Allah memberikan saya waktu untuk bisa ketemu antum ya kan. Kita yang bersyukur ketemu antum. Terus juga masih bisa berbagi kepada halayak terutama. Jadi kalau mau ditanya bagaimana perjalanan saya, ya cukup berat memang ya. Saya dari kehidupan yang semuanya ada, kehidupan yang ini itu segala macam tinggal bilang doang ya. Kalau kata lagu Rip aku jadi raja. Apa gitu ya. Allah tiba-tiba membalik karena Allah sangat amat hebat untuk membolak-balikan hati. Betul. Nah ini masalah hijrah lagi kembali tadi, bahkan teman saya sendiri Edwin itu ngetes saya setahun lebih, Ustaz. Setahun lebih karena dia khawatir saya ini hanya tren, kan hijrah lagi tren. Benar. Dia bully saya tiap hari. Jangan ngajarin gua lu,
satu kan YouTube gitu. Karena belum ikut pengajian waktu itu memang. Tapi Ana mencoba bagaimana tepat waktu, berjamaah dan selalu berjamaah dimanapun Ana berjamaah. Ya kan kita lagi nongkrong aja dengan anak-anak motor nih tiba-tiba mau azan kita kabur ya kan. Jadi kemana? Biasa kata Edwin, gulung karpet masjid. Sampai dijulukinnya seperti itu. Tapi Ana coba untuk tetap istiqomah. Makanya hijrah itu bukan seberapa cepat kita ganti baju. Ya, kita nih pakai jubah kayak gini, pakai gamis segala macam, pakai peci. Ya. Bukan ini yang dilihat gitu, tapi bukan tampilan fisik. Bukan fisik, tapi seberapa kuat kita bertahan. Betul. Ini masalahnya gitu. Dan kita yang paling penting lagi, Ana mencoba tolong ya Allah, tolong minta maaf Allah, tolong jaga hati saya. Saya tidak ingin dikatakan saya merasa lebih baik dari orang lain. Betul. Tapi saya pengen lebih baik dari saya yang dulu. Udah itu aja. Gitu aja. Kenapa saya berusaha keras? Saya menjolimi diri saya siksa diri saya bangun tengah malam, ya kan, sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah rumah sekarang depannya masjid. Dulu waktu rumah lama agak jauh ya masjid. Jadi tetap anak bela-belain. Pertama kali saya ke masjid, asli tetangga nongong semua, ngapain tuh tumben. Nah ini juga ini ujian banget tuh ujian ya kan ya. Sabar ini ujian. Gitu loh. Dan juga tato saya juga sudah dihapus ya. Nanti kita juga bisa datangin teman-teman berani hijrah baik kemari. Bagaimana giro-giro mereka. Kebetulan saya mentor di situ ya. Nah buat teman-teman pemirsa dari Rumah Quran Al Muslim, Masya Allah tabarakallah, hari ini sebuah kegembiraan saya pribadi bisa hadir di sini untuk bisa berbagi kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hal yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sudah mengingat apa yang dinamakan itu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin pertama adalah bahwa antum harus ingat hidup ini 3 hari. Itu kemarin yang kita nggak bisa kembali, besok yang belum tentu nemuin, hari ini nabung. Hari ini, wah Masya Allah, Ana bersyukur hadiah terindah hari ini. Kenapa? Ana bisa nabung. Iya kan, berbagi ini kan Insya Allah. Kalau memang nyatet ya kan, Ana bisa nabung gitu ya kan ya. Nabung itu macam-macam. Sodakoh misalnya, kenapa orang bisa tiba-tiba terdoktrin untuk sodakoh Jumat? Ya kan, iya bagus sebenarnya sodakoh tiap hari, tiap saat ya. Apa aja senyum aja sodakoh. Jangankan itu, ada ketemu Muslim nggak kenal kita di masjid tetap assalamualaikum, itu udah sodakoh. Maka berikan salam gitu. Jadi dari pengajian-pengajian yang saya ikutin, saya mencoba menjalankan, karena ketika kita tahu hukumnya, kita tidak menjalankan, ini nanti ditanyain semuanya. Maka tadi kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, udah, poinnya buat teman-teman yang mau hijrah adalah satu, ingat hisab. Ingat hisab, udah nggak ada yang lain. Ingat hisab, semuanya dihisab every second. Mungkin di bawah second. Kalau kita ngelihat yang itu kan ada tuh satu ya. Ini sini udah gitu. Allah never miss. Allah never miss. Itu ya. Ini insya Allah ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dan saya juga ini berguna buat saya pribadi. Gitu. Nah saya 2016 kena serangan jantung, 2017 sudah nggak bisa ngapa-ngapain kerja. Apain? IO nih misalnya. Jangan pakai Jody MC, ntar mati lagi di atas panggung. Asuransi nggak ada. Sampai ada. Benar, sampai ada yang kayak gitu. IO ada yang ada yang bilang seperti itu. Tapi saya mencoba untuk karena saya sudah belajar mendekatkan diri saya sama Allah, dan saya mencoba juga belajar qanaah. Bagaimana kita menerima semua ketetapan Allah gitu loh. Akhirnya Masya Allah tabarakallah. 2018, 2019, 2020 tiap tahun saya dibawa orang umroh. Punya duit? Kagak punya duit. Dari mana duit ya? Orang kita nggak kerja, orang kita berangkat umroh aja nangis. Malu gue tinggalin 10 hari gimana? Udah berangkat. Masalah. Jadi ini sebuah kenikmatan yang saya pikir gila ya. Dulu duit gue tuh afwan ya. Duit saya tuh ratusan juta segala macam tiap bulan. MC aja udah beda. Main sinetron, bintang tamu tiba-tiba jadi bintang iklan lah apalah. Aduh. Ingat rumah Allah kagak boro-boro. Nah kita lagi nggak punya apa-apa. Allah undang. Nah ini kembali lagi, kok bisa ya? Mungkin lu artis kali lu, katanya gitu ya kan. Makanya ada yang ngajak lu travel untuk umroh. Enggak, teman-teman, enggak. Teman-teman Rumah Quran Al Muslim tidak. Ini undangan Allah. Masya Allah. Karena ada teman anak punya travel. Dia bilang gini. Yang berangkat umroh 70% itu dibayarin. Hanya 30% yang benar-benar punya duit ya kan yang gitu. Ini teman Ana punya travel udah lama dia. Dia bilang gitu, dia semuanya rata-rata. Makanya kok ketika Ana udah berangkat
ada ketemu bos, ada ketemu supir, ya kan ya, ada ketemu satpol pp, iya, benar ada sekamar ketemu mereka, oh gitu ya, ini memang undangan. Betul. Kalau Allah sudah, bahkan ada yang lu mau umroh gak? Gak ada, gue mentahnya aja, nah begitu. Iya, bahkan sampai sih, padahal itu undangan ya Allah gitu. Undangannya ditolak ya. Mana sih yang belum? Dubai, Beijing, apa tempat-tempat ya, apaan lah, mungkin tempat-tempat maksiat lah ya, itu tempat daerah-daerah itu. Kangen nggak? Oh, lu pernah gak ke Cina? Oh pernah. Mau kesana lagi? Enggak, udah pernah. Tapi rumah Allah, masya Allah. Kalau bisa tiap bulan antum kesana. Kalau bisa tiap bulan antum kesana. Nah ini kita mau menjelang Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh, wah banyak lah gitu loh. Nah anda coba tuh, bagaimana sahabat yang anda tahu ya Ustaz ya, tolong koreksi gitu ya. Mereka 6 bulan, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan, ya kan. Nah kita dikasih kesempatan, terus disia-siain, goblok, udah itu kasar mungkin kata-kata. Nah, afwan ya. Kata-kata Anda mungkin nggak bagus. Tegas. Lebih tegas. Iya. Itu bodoh sekali ketika kita melalaikan bagaimana Ramadan itu hadir. Dari mulai bulan Rajab, udah mulai anak tuh bulan Rajab ya kan, bulan Rajab kan menanam. Astagfirullah. Masuk bulan yang sekarang nih, ya kan ya. Bentar lagi kita masuk Ramadan. Kita sekarang untuk menyiram. Nanti kita tinggal menuai. Nah ini dari situ, dari mana anak tahu? Ya dari ngaji. Dan anak tuh ngaji ya. Nih teman-teman yang mau saya ceritain. Itu sampai ke mana? Ada ustadz yang kita suka lah misalnya ya kan ya kajiannya, sampai ke Bandung, sampai kemana? Kejar. Kenapa? Karena anak cuma bisa jihad di situ. Bahkan anak tuh, wallah, anak selalu dalam hati, ya Allah, kalau memang mau diambil sekarang. Kenapa? Ketika kita mengejar kajian ilmu, insya Allah ini jihad, dan insya Allah ketika kita meninggal syahid. Betul. Yang anda tahu itu, ini yang anda kejar. Setiap tetes bensin diganti. Bismillah, insya Allah. Dan di situ mungkin yang dibilang. Begitu gak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Masya Allah. Jadi namanya jalan Allah itu kan, kalau kita jihad di jalan Allah, debu-debu yang menempel itu kan jadi saksi nanti. Ini kan kita belum keluar untuk menuntut ilmu. Betul. Maka bensin kita jadi saksi, capek kita nyetir jadi saksi, semuanya jadi saksi untuk menuntut ilmu agama. Jadi teringat peristiwa Abu Bakar menghantar ketika dia jadi khalifah, menghantar sebuah pasukan yang ingin berangkat jihad. Khalifah sepertinya kan pastinya kan disediakan kendaraan kan, tapi dia nggak mau pakai. Dia nggak mau pakai karena apa? Dia dibilang biarkanlah kakiku berdebu di jalan Allah. Ingat ya? Padahal bukan baru itu. Abu Bakar berdebu di jalan Allah. Tetapi apa? Setiap kesempatan tadi Om Jody bilang wasyaru ila maghfirah. Setiap perjalanan itu ada maghfirah. Ada maghfirah, ada ampunan. Luar biasa Om Jody. Om Jody, kembali ke Om Jody dulu ya. Bukan dia Om lagi nih. Astaga. Iya. Kayaknya enggak, ini antum lebih pantas jadi oman ya gitu ya. Pengaruh jenggot. Sunnah. Ini sunnah. Bang Jody. Iya. Nah, titik awal antum kok Anda harus berubah nih. Apa sih, ada peristiwa apa sih sebenarnya? Kadang-kadang kan ada tiga setelah karena kena serangan jantung, anak masuk ICU. Pasang ring 2017 anak masuk ICU lagi. Yang ketiga terakhir kena COVID ya tahun 2021 yang Delta. Nah itu juga bahkan dokter jantung nggak usah ke rumah sakit ya, di rumah aja. Kenapa? Ternyata begitu anak kan kebetulan kan kita anak sekarang udah alhamdulillah dari sebulan sekali kontrol, 3 bulan sekali kontrol, 4 bulan sekali kontrol, sekarang 6 bulan sekali kontrol. Jadi setahun cuma 2 kali karena dokter bilang itu waktu anak kontrol pas yang 4 bulan tuh waktu itu, sekarang masuk yang 6 bulan. Dia cuma bilang gini, Bang Jody ini miracle. Karena dengan komorbid yang antum bawa, yang anda bawa, ya katanya itu tipis sekali untuk bisa bertahan di Delta kemarin, di Delta kemarin. Ya alhamdulillah, tapi ini kan kembali bismillah Allah. Nah, anak cuman gini, ya Rob, kenapa saya masih dikasih umur gitu loh? Berarti ini ada message. Betul. Message-nya apa? Mungkin seperti ini. Sayang ini salah satunya. Salah satunya adalah ini kita berbagi ya, kita bisa mungkin salah satunya ya. Nah, tapi kan kalau seandainya anak lalai dengan kesempatan yang diberikan sama Allah, apa jadinya? Apalagi ini kita mau dekat Ramadan nih. Semua orang berlomba-lomba. Bayangin, tajil aja berlomba mereka. Padahal tajil sebenarnya artinya kan mempercepat ya strategi kan ya. Kita beda. Wah, tajil bawan. Bala-bala. Iya. Padahal maksud tajil itu mempercepat buka. Jangan diintar-intar.
keluarin. Ini kadang-kadang buka saum artinya buka pas iftar ya. Pas iftar malah akhirnya salah kaprah. Takjil duluan. Sama begitu kalau kata sekarang ngabuburit lah ya. Dia kan harusnya diisi dengan pengajian, diisi dengan kajian, diisi dengan segala macam, kita sharing ya kan. Ini gibah. Ya kan ini hedonis ngomongnya gitu ya. Begitu aja asal buka udah, sholat maghribnya kagak. Iya. Tarawehnya enggak. Nah itulah akhirnya saya hindarin. Saya hindarin buka-buka puasa yang ngajak-ngajak bukber. Saya hindarin. Saya bilang saya enggak deh. Saya lebih ngejar taraweh. Saya takut nanti tarawehnya saya enggak bisa. Gitu loh ya. Makanya saya pernah sekali saya tarik-tarik ya, ayo dong taraweh dong, ayo taraweh. Pencitraan enggak gue pencari jamaah. ya gitu. Jadi teman-teman sekalian ya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita ini perbaikilah diri, dan yang lebih penting lagi adalah ingat gitu loh, kesempatan ini enggak akan datang dua kali. Ya kan? Betul. Yang paling penting lagi adalah bahwa ketika antum diberi kesempatan sama Allah, manfaatkan sebaiknya, itulah menabung. Betul. Ya itulah gitu kita bisa mengaplikasikan apa yang kita tahu. Betul. Kadang-kadang kita lupa, apalagi kita manusia. Dibolak-balik ingat yang ini begitu nih kayaknya boring nih begini mulu gitu. Nah, ini saya bunuh. Ketika saya futur saya bunuh. Saya bunuh dengan apa? Tilawah udah gak ada lagi. Mau kata lu baca cuma tuturutan, baca ya kan ya. Karena iya kan ingat enggak zaman dulu ya. Iya kan gitu ya. Cuma kulhu lagi baca. Udah baca lagi. Tetap Quran itu. Tetap Quran itu gitu loh. Bacalah. Iya kan ya. Yang memperkuat saya untuk bisa seperti ini adalah bagaimana giroh saya bahwa untuk tetap bahwa ketika masuk subuh saya berusaha bangun, saya bilang kenapa? Ini hak Allah, bukan hak kita. Ini hak Allah, hak Allah nih. Sehingga ya ketika kemarin saya kumpul sama teman-teman motor segala macam, jam 4 kita bangun. Padahal tidur jam berapa ya? Jam 12 tidur. Tapi alarm Allah kan karena sudah terbiasa, kita bangun, kita otomatis udah bangun. Mandi lebih bagus. Cakep. Tapi kalau misalnya antum nggak bisa mandi, sikat gigi minimum. Jangan antum takbiratul ihram yang sebelah begini. Sekarang saya enak pakai masker. Iya kan ya, jangan. Iya kan, sikat gigi itu penting, dan insya Allah itu sunnah. Ya. Siwak ya gitu. Kita sikat gigi. Kenapa sikat gigi? Ini kita berkegiatan. Akhirnya kita segar pemikirannya. Terus anak berusaha untuk itikaf. Dari subuh sampai syuruk anak gak pulang, ya kan? Dari maghrib sampai isya. Ada rumah selemparan kacang, satu rumah anak cepret itu masjid gitu loh. Anak gak pulang. Sengaja anak begitu, kenapa? Anak cuma mau ngasih contoh teman-teman jamaah di rumah. Gue yang rumahnya dekatnya gue kagak mau pulang. Karena apa? Rumah Allah tuh adem. Saking ademnya Jumatan, waduh, khotib baru assalamualaikum terus ya kan, azan, habis azan baru dia tuh mukadimah, jamaah udah. Saking ademnya, itu saking ademnya rumah Allah ya kan ya. Kayaknya adem bener. Makanya kalau salat Jumat liatin khotib, jangan lu nunduk. Begitu nunduk setan cepat diset. Tidur lu. Iya, kelar ya kan. Anak begitu dulu. Dulunya begitu. Jadi Ustaz, Ana mau nanya sama Anu, apa Ustaz? Apalagi katakan sepekan mau Ramadan, apa yang baik yang kita lakukan saat ini? Ya, jadi apa nanya kita ini ngalir aja muter. Jadi Ramadan ini kan sebagaimana kita ketahui ya, ini kan bulan pembakar ya. Masya Allah. Ya. Ramadan itu romdo itu artinya yang membakar. Bisa juga ada sebagian. Ada juga maksudnya romdo itu karena di musim panas, tapi maksudnya di sini adalah yang membakar dosa-dosa. Masya Allah. Karena kalau kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kan sebagaimana hadis Rasul, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gitu kan, bahkan kan kalau nanti selesai Ramadan, kalau benar-benar dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka memang itu tadi perlu dipersiapkan. Ya, kita kan jalan aja nih, kita mau ke Surabaya, kemana kan dipersiapin dulu. Baju yang mau dibawa apa. Ini kita mau masuk bulan yang mulia, bulan yang luar biasa gitu, masa kita nggak persiapan? Benar. Nah, maka kita harus persiapan makanya kan dalam mazhab Syafi'i setelah nisfu Sya'ban itu bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, kita nggak biasa puasa nih. Kalau sudah nisfu Sya'ban, setengah 15 bulan Sya'ban itu dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan dia berpuasa. Karena kenapa? Karena takut nanti ketika masuk bulan Ramadannya dia nggak kuat. Karena
tanknya itu yang paling besar itu ya bulan Ramadan itu. Nah, takutnya yang wajib malah dia lalai, sedangkan yang sunnah dia lakukan. Nah, maka itu pentingnya kita mempersiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Nah, apa yang paling penting dipersiapkan? Iman. Ini yang paling penting untuk persiapkan iman, bahwasanya kita ini ketika masuk bulan Ramadan ini Allah sudah siapkan. Benar. Gitu kan? Allah sudah hamparkan. Kita bisa bayangkan pintu neraka ditutup, setan dibelenggu gitu kan. Kalau masih buat dosa di bulan Ramadan, kebangetan gitu kan. Nah, makanya bagaimana kita ini ketika masuk bulan Ramadan ini iman, Masya Allah akan ampuni. Ya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Pahala kalau kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Maka harus ada tapi iman. Dosa juga dilipat gandakan. Dosa juga dilipat gandakan, sudah pasti. Makanya kebangetan gitu kan. Setan dibelenggu tapi masih berbuat dosa gitu. Nah, makanya ketika orang masuk bulan Ramadan, imannya harus benar-benar diperbaiki. Karena iman ini yang akan menjadi generator. Nah, jadi kan kita ini kan butuh penggerak itu apa? Iman. Orang mudah, misalnya alhamdulillah tadi Bang Jody cerita tentang bagaimana perjalanan hijrah kan. Nah, itu kenapa? Karena iman. Karena iman sudah masuk dalam hati, makanya kan ada orang dalam Islam itu ada muslim, ada mukmin. Nah, kalau dia muslim, yang muslim aja belum tentu mukmin. Seperti dalam surah Al-Hujurat kan, waqalatil a'rabu amanna, ada orang Badui datang, aku ini aman, aku ini sudah beriman. Maka kata qul lam tu'minu, katakan Muhammad dia ini belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami ini baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, karena belum masuk iman ini. Nah, maka kalau kita sudah tahu ini bulan Ramadan besar pahalanya, maka kita akan pastikan iman kita siap. Maka orang yang beriman itu kayak sahabat tadi kita bilang kan, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan dipersiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan, apa yang dilakukan sahabat? Doa sama Allah. Biar ibadah mereka selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa kok sahabat seperti itu? Karena iman. Sahabat bisa seperti itu, iman mereka sudah 13 tahun di Mekah tuh dididik oleh Rasulullah. Makanya ketika malam terakhir 10 hari itikaf itu, para sahabat itu saking lamanya sholat tarawih mereka, gitu kan? Itu mereka menarik tali. Nanti kalau mereka nggak kuat berdiri lama, mereka pegangan. Karena menurut riwayat itu dikatakan selesai sholat tarawih itu, sholat qiyamul lail maksudnya. Selesai sholat qiyamul lail itu, setelah sholat mereka pulang, makan untuk sahur, azan. Artinya dari ba'da isya hampir menjelang subuh ya. Pesantren di Temboro itu seperti itu katanya. Kenapa kok bisa sahabat seperti itu? Karena iman. Masya Allah. Iman yang menggerakkan itu. Nah, maka kalau kita sudah tahu nih, maka bagaimana beriman? Kalau kita kan kebalik. Kapan tahu bulan Ramadan akan masuk? Ya kalau sudah ada sarung ini iklan di TV misalnya. Ada sirup ini iklan di TV. Oh, berarti sebentar lagi bulan Ramadan gitu kan, seperti itu. Nah, Ane mau nyambungin nih cerita Bang Jody sama tadi ya, kisah Rasulullah dan sahabat tadi. Sebenarnya kan Rasulullah atau Allah memberikan 1 bulan ini dari 12 bulan itu sebagai sarana healing. Ini kan lagi musim nih Bang, apa-apa healing gitu ya. Memang manusia butuh ketenangan. Om Jody hijrah, tadi kan kalau tadi ditawarin tadi ya, mau ke Cina lagi nggak, mau ke Prancis lagi misalnya itu, enggak, udah. Kalau umroh hayo gitu kan, yang dicari pasti healing kan, ketenangan kan. Nah, disinilah konteks sebenarnya orang itu Allah sediain 1 bulan ini untuk bisa healing, tenang. Dengan apa? Dengan ibadah mendekatkan diri. Gimana Om Jody? Ya, kalau lebih kepada itu nggak antum waktu awal pencarian tadi menuju hijrah tadi? Iya, karena Ana begitu menyatakan diri untuk mencoba mendekat tetap ya sama Allah. Iya. Nah, cuma coba satu, bahwa ini saatnya yang pertama musabah. Musabah dulu nih, karena kan afwan nih ya. Dosaannya udah belepetan nih Ustaz. Iya. Bukan bulan lagi ya. Belepetan gimana nih caranya nih ya kan. Nah, dari situ kita coba refleksi, terus juga untuk sampai 2017 Ana baru baca Al-Qur'an. Jadi kakak Ana yang bilang tuh baca Musab. Musab apaan ya? Al-Qur'an. Oh ya. Oh, Al-Qur'an. Iya. Tapi kan terus itu obat, itu asyifa. Iya kan?
Dan ternyata nih teman-teman, saya rasain memang itu asyifa. Jadi ketika anak nih kan jantung itu kadang-kadang kita suka sakit nih. Karena udah pasang ring ya. Ring jantung itu saat antum tahu pulpen nggak? Nah, like this. Jadi dimasukin dari sini. Nah, itu yang nyumbat, dia masukin kayak tamanya kayak benang. Nanti begitu dilepas dia berkembang. Nah, gitu. Jadilah dia lancar lagi. Nah, itu kadang-kadang kita masya Allah tuh Rasul sudah memikirkan ternyata tidur kita miring kanan sunnah ya kan, karena kalau anak tidur sebelah kiri dia agak sakit. Ya, karena ketekan dia gitu. Nah, itu Rasulnya udah memikirkan. Nah, berapa 1400 tahun yang lalu ya. Nah, itu jadi memang ini, dan di situ juga anak coba ketika anak ngotot baca Al-Qur'an, masya Allah tuh dapat lagi tuh saya. Dapat apa postingan orang, terbata-bata 2 kali lipat pahalanya tuh. Ada dapat di situ, ada lagi baca Quran tuh. Lihat postingan terus ada lagi 1 huruf 10 kebayang, makin ngotot. Anak nggak belajar sama siapa? Apa guru ngaji anak-anak di masjid tuh. Saat ini bacanya apa? Oh ini gini. Oh ya saat makasih mikir lagi. Dia lagi ngajarin anak ganggu terus, dia lagi ngajarin anak. Iya, tapi ini kembali lagi pada apa? Satu hal yang mesti diingat teman-teman, ya. Satu hal yaitu adalah dipaksain. Kalau nggak dipaksain nggak akan. Harus dipaksain. ADP. Iya, jadi sampai tuh waktu anak di Cengkareng dulu tinggal ya, ada namanya Masjid Al Muhajirin. Itu sampai DKM-nya sebel. Karena anak minjem kunci mulu. Karena anak pulang kan terakhir. Datang awal, pulang terakhir ya kan ya. Jadi anak kunci dari anak tuh, anak tuh udahlah liko sendiri gitu loh. Sendirian di masjid gitu loh. Sampai akhirnya apa? Tiba-tiba DKM, nih kunci ya buat Mas Jody ya. Udah ya. Kita udah antum jadi marbot aja. Alhamdulillah. Seneng banget antum jadi marbot. Wow, sebelum ini kita ada kita berhikmat buat umat ya kan ya. Nyalain AC, udah siapin ini imam segala macam. Mulai ada ketenangan. Mulai ada keterangan sampai akhirnya wah ini nih yang top nih. Ketika anak tahu hadisnya azan. Bagaimana jadi seorang muazin, bagaimana padilahnya, apa yang kita dapat, masya Allah. Nah itu makanya saya ngotot, hampir setahun saat anak belajar untuk bisa jadi muazin. Iya gitu terus ya kan. Karena muazin pertama kali anak azan itu, wah keringat segede-gede. Padahal nggak ada yang nonton, kagak. Anak biasa kan puluhan ribu tuh kalau MC slang apa, puluhan ribu tuh ya kan, gue cuek aja. Tapi begitu azan ya Allah ya Roh. Kita perasaan malaikat nengok semua ini. Ya Allah ini gimana sampai dari kecil kan kita hafal saat azan. Anak sampai begini saat udah almarhum tuh orang yang ngajarin anak azan tuh. Saat habis ini apa? Iya habis ini apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Oh ya begitu anak. Wallah jadi gitu. Tapi anak ngotot terus akhirnya masya Allah. Karena anak berpikir ketika tahu bagaimana kita dapat pahala dari benda yang hidup, benda yang mati akan bersaksi semuanya sampai sejauh suara kita ini kapan lagi nih ya kan ya? Dan azan itu panggilan yang paling utama. Dakwah yang paling utama itu azan. Makanya kan doa setelah azan itu Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini adalah dakwah panggilan yang paling utama. Karena manggil orang sholat. Sholat ya. Kita kan sholat kan ibadah yang paling utama. Kita manggil orang untuk sholat. Maka ini dakwah yang paling utama. Betul. Azan. Makanya seharusnya rebutan itu untuk azan, bukan rebutan untuk imam. Karena imam paling besar tanggung jawabnya. Kalau imamnya salah bisa menanggung dosa. Tapi kalau azan kan dia sendiri saja. Kalau salah misalnya gitu kan. Nah, ini panggilan yang paling utama. Pahalanya begitu besar. Dan sahabat yang azan Rasulullah kan mulia. Siapa? Bilal. Satu lagi Abdullah bin Maktum. Sahabat masya Allah, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, kesayangan Rasul itu. Nah, maka azan ini luar biasa, pahalanya begitu besar. Dan karena itu dakwah, kan pahala dakwah ini kan besar. Pahala dakwah ini kan besar. Makanya kata Rasulullah SAW, setan itu kentut-kentut ya. Terkentut-kentut kalau mendengar azan. Kita nih Allahu Akbar, azan setan terkentut-kentut berlari. Tapi ketika kita sholat, Allahu Akbar, setan masuk lagi. Ngerayu kita. Itu kan sholat, kalau lagi sholat mikirin kunci motor tadi gua taruh mana ya. Gitu kan. Pas sholat, tapi pas azan setan lari. Kenapa? Karena di dalam azan ada dakwah. Di dalam azan ada dakwah, makanya panggilan yang paling utama itu dakwah yang paling utama.
Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Ya. Insya Allah itu aja. Jadi kembali ke healing tadi, Bang Jody. Kan Bang Jody tadi bilang, Bang Jody udah pakai ring segala macam, Itu sebenarnya kan kalau di konsep kedokteran yang saya tahu ya, baca-baca dikit lah. Semakin orang kenal, maka dia akan semakin sehat. Merasakan itu nggak, Bang Jody? Ya Allah. Saya tidurnya di kasur. Enak banget. Dia tidurnya di bangku, ya Allah. Dia rela tidur di bangku, dia rela tidur di bawah, dan dia rela mungkin lapar.